Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review barang yang sebenarnya gue sendiri cukup enjoy, tapi belum masuk di pasar Indonesia ya, sepanjang yang gue lihat. Jadi ini adalah Vio FD1, dimana harganya sendiri sekitar 60 USD kalau di luar. Gue nggak tahu di sini berapa. Kalau secara kurs sekarang mungkin sekitar 800-900 ribuan, belum termasuk ongkir dan tax. Sebelumnya thank you dulu untuk Vio yang udah kirimin barang ini ke gue, jadi gue bisa review. By the way, untuk kalian yang penasaran dengan unboxingnya, bisa dicek di suggested videos di atas buat proses unboxingnya. Oke, langsung aja kita akan bahas dari build, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build-nya, buat gue ini mixed feeling antara bagus dan tidak. Karena kalau misalnya kita lihat secara estetik doang ya, buat gue ini termasuk yang keren. Termasuk keren kalau gitu. Kalau di foto, kalau dilihat di video begini, keren. Tapi feels-nya sebenarnya cukup murahan untuk housing-nya ini. Ini all plastic guys. Jadi bukan resin ya, ini all plastic. Dan ringan. Kemudian housing-nya metal begini. Tapi overall feels-nya tuh ringan, jadi nggak terlalu mahal kesannya. Tapi dari konektor, kabelnya ini buat gue berasa keren, berasa tebel, meyakinkan, bagus lah. Ini kesannya kayak kabel mahal punya. Tapi untuk housingnya aja justru rada berasa murahan. Mungkin kalau di video nggak terlalu kelihatan, karena cukup keren faceplate-nya itu smoky grey begitu. Keren sih. Kemudian untuk fittingnya sendiri buat kuping gue ini nggak masalah. Enak banget, enggak, tapi nggak enak juga enggak. Jadi ya normal lah, kayak ZSN, lalu kayak CCA begitu, normal lah. Oke, untuk suaranya gue akan pakai Vio BTR5, X-Duo X10, dan juga i5 XDSD. Serta kadang-kadang HP gue sendiri yaitu Samsung Galaxy S10 Plus. Dan buat gue ini sangat gampang di drive pakai source manapun dan nggak bakal maksudnya peningkatannya nggak jauh banget wow walaupun pakai source yang bersih. Jadi pakai HP pun juga cukup oke. Tentunya bakal lebih oke kalau misalkan pakai source yang lebih bagus ya. By the way, ini adalah lagu-lagu yang gue pakai untuk tesnya. Untuk sound signature dari Vio FD1 ini adalah V-shape. Tapi V-shape ini adalah V-shape salah satu yang gue cukup rasanya unik karena dia ini sangat fun. Ada kelemahan-kelemahan seperti typical V-shape yang rada sibilance, rada sedikit metalik itu ada, tapi fun-nya itu kadang-kadang bisa bikin gue lupa sama sibilance dan juga metaliknya itu, karena itu nggak terlalu banyak juga sibilance sama metaliknya. Oke, langsung aja mulai dari bassnya dulu. Ini adalah kalau misalnya kita ngomong bass under 1 juta, dibilang gue paling suka mana ya gitu ya, gue bakal ngomong Vio FD1 ini. Ini udah simply bass paling oke yang gue tahu di under 1 juta. Bassnya itu cukup punchy, gede, tapi cepet. Nah, cepet punchy gedenya ini jarang gue temuin di harga under 1 juta yang sebagus ini. Jadi bassnya tuh bener punchy, duk bisa sampai dalam. Asik banget, tapi nggak lambat. Kalau misalnya gue bandingin sama ayam-ayam lain misalnya yang sama-sama gede lah ya, yang gue pernah dengar kayak KB Ear Diamond, lalu juga gue dengar Hydis MS1, itu rasanya Hydis MS1 maupun KB Ear Diamond, oh ya juga, ataupun iBasso IT00 itu jadi berasa cukup lambat. Padahal kuantitas bassnya nggak terlalu kalah loh FD1 ini. Cukup ada, cukup gebuk, cukup dalam. Balik lagi tergantung lagunya. Kalau lagunya kasih bass gede, dia juga bakal gede banget. Nah, itu fun-nya itu berasa banget asik. Kemudian untuk mid range-nya, nah ini yang gue rada mixed feeling. Sebenarnya kalau berangkat dari benchmark gue yaitu Harman Signature atau Harman Response, buat gue sebenarnya mid range-nya ini agak menuju tebel. Jadi agak tebel, yes, tapi ketika rekamannya jelek, rekamannya kasar, itu dia cukup tiba-tiba sibilance, tiba-tiba metalik. Contohnya sebutlah gue pakai lagunya Isyana gitu ya, tap atau lagu-lagunya dia, itu gue ngerasa pengucapan S-nya itu kadang sibilance. Tapi sibilance-nya ini sibilance yang nggak lama ya ringingnya, nggak, jadi S-nya itu tuh nggak bakal terlalu lama. Jadi
somehow buat gue nggak terlalu sakit. Jadi seolah si balance-nya itu cepat bentar doang si balance-nya. Jadi gue rada mixed feeling sebenarnya, karena dibilang ideal juga enggak, clear yes, rada tebel yes, tapi tiba-tiba bisa metalik gitu. Tiba-tiba bisa rada metalik dan sedikit shouty. Oke, kemudian untuk treble-nya sendiri juga sebenarnya dia punya sparkle yang cukup bagus, tapi kadang-kadang timbre metaliknya itu masih ada. Jadi ketika gue pakai, sekali lagi tergantung rekamannya ya. Kalau misalnya rekamannya kurang bagus, violin itu bisa jadi rada kasar teksturnya dan juga rada sakit di kuping gue. Tapi sakitnya itu cuma sebentar. Jadi ini cukup aneh sih. Ada orang ngomong ini karena drivernya itu transient speednya cepat. Oh ya, buat gue oke, make sense. Jadi si balance dan metalnya itu cuma sebentar tapi ada. Dan juga treble-nya ini bisa cukup extend. Gue kasih lagu violin gitu, itu kadang-kadang bisa cukup extend kalau misalnya rekamannya bagus gitu. Kalau rekamannya jelek tadi gue bilang malah pedes iya, tapi rada metalik. Jadi kembali ke rekaman dan juga tipe-tipe lagunya. Tapi overall nice treble, gue nggak pernah ngerasa ini terlalu dark atau terlalu bright buat pribadi gue ya. Kemudian untuk soundstage-nya buat gue di under 1 juta ini adalah salah satu yang bagus banget. Bahkan mungkin bisa dibilang salah satu yang paling baik karena dia berasa luas langsung. Lu pakaiin langsung berasa wih luas ya. Lalu ada tambahan bassnya itu gede dan dalam dan cepat, itu berasa ngasih kesan mewah dan megah untuk banyak tipe lagu. Lu kasih lagu live, lu kasih lagu soundtrack movie, itu jadi berasanya megah. Asik deh, soundtrack gede, bassnya dalam, itu kombinasi yang buat gue suka banget untuk tipe-tipe lagu-lagu soundtrack movie ataupun lagu-lagu orkestra. Jadi berasa megah. Tapi separasinya itu kalau misalnya dibilang paling bagus enggak, cukup bagus yes. Tapi misalnya kita bandingin sama kayak Moondrop SSR ataupun gue pakai Tinte 2 Plus, itu gue ngerasa dia masih di bawahnya. Jadi separasi not really good, tapi soundstage-nya yang cukup berasa bagus. Nah kemudian gimana perbandingannya dengan beberapa ayam lain? Gue akan bandingin dengan Tinte 2 Plus. Dimana yes gue tahu Tinte 2 Plus harganya 700.000, tapi kalau dilihat di web ini harganya $60 ya. Jadi literally yang gue lihat di Amazon itu harganya sama, dua-duanya $60. Untuk sound signature-nya sendiri si FD1 ini dua-duanya sebenarnya cukup V-shape gue rasa, tapi FD1 lebih tebal dengan kadang-kadang lebih metalik. Sementara Tinte 2 Plus dia lebih tipis yes, tapi kesan metalik harsh itu nggak ada di sini. Jadi lebih tipis yes, gue lebih suka denger lagu-lagu orkestra, lagu-lagu violin, lagu-lagu instrumental, akustik, semuanya di Tinte 2 Plus. Dia jauh lebih bersih dan juga smooth. Jadi berasa lebih terkontrol secara frekuensinya. Tapi kalau di FD1 ini dia bassnya fun banget. Fun tapi cepat, itu yang gue ngomong ya. Fun tapi cepat, di harga under 1 juta mungkin dia yang paling fun dan cepat. Jadi gue bisa denger lagu pop, lagu-lagu EDM, itu buat gue asik banget di sini di FD1. Jadi buat gue genrenya cukup beda. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih ngebass lagi ya, lebih tebel lagi, gue di sini lagi punya ada Hidis H1 atau Hidis MS1 tapi yang pakai Bluetooth. Ini by the way gue ganti kabel, jadi lebih ada extension atas bawahnya ya. Nah kalau gue pakai Hidis H1 atau MS1 ini, Hidis ini sebenarnya ada beberapa hal yang buat gue tuh rada mirip antara mereka berdua. Di Hidis ini berasa lebih tebal dan lebih terkontrol juga untuk upper mid range. Jadi overall sama-sama V-shape dengan sedikit energi di upper mid dan treble di upper mid terutama di Hidis ini. Dan bassnya itu lebih tebal. Ada kesan yang mirip suaranya, tapi di sini lebih ada metallic sibilance-nya gitu. Jadi kesannya lebih bright. Padahal kalau dirasain di lagu-lagu yang bagus sama-sama smooth lagunya ya, itu sekilas rada mirip. Bedanya di sini lebih tebal aja, tetap lebih tebal dan lebih smooth. Di sini tapi lebih cepat. Bassnya itu beberapa kuantitasnya gue rasa bisa sama, bisa deepnya mirip, tapi di sini jelas lebih cepat. Jadi itu yang buat gue wow banget FD1 itu cepatnya. Mungkin ini karena beryllium plated drivernya itu memang berguna di sini. Cepat dan fun gitu. Buat gue ini
sangat recommended untuk kalian yang suka bass yang deep, bagus, dalam, dan juga cepat. Cuma kelemahannya itu kadang-kadang dia bisa metallic dan sibilance. Tapi yang tadi gue bilang ya, karena dia fun banget dan gue enjoy banget sama funnya itu. Lalu sibilance-nya juga kadang-kadang berasa tipis dan cepat. Gue seringkali nggak terganggu, walaupun yes gue mesti ngakuin itu ada di sini. Tapi gue bingung aja, kadang gue keganggu banget sama sibilance. Misalnya di ZSN Pro gitu, itu gue keganggu banget. Di sini nggak. Jadi gue harap lo bisa mengerti bahwa karena fun factor-nya itu, buat gue kadang-kadang bisa ngelupain sibilance ataupun metallic-nya itu. Karena kan kita denger bukan cuma bass doang, mid doang, treble doang. Kita denger ayam itu secara keseluruhan. Nah, kalau gue denger secara keseluruhan, buat gue ini asik banget. Tapi kalau di nitpick satu-satu lah ya, tetap ada lah itu metallic-metallicnya itu. Overall tetap salah satu yang gue paling enjoy. Gue nggak nyangka gue bisa cukup enjoy yang rada sibilance begini. Karena ya itu tadi, cepetnya itu dan bassnya itu cepet juga. Walaupun dalam. Untuk under 1 juta, gue bisa dibilang recommended ini. Semoga ada yang masukin juga barang ini ke Indonesia, karena ya itu, sampai sekarang gue belum lihat ada yang masukin barang ini ke Indonesia. Oke, gitu aja untuk review kali ini. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa kasih like dan subscribe kalau kalian suka review ini. Thank you.